Fitness Mania, sekarang kita bahas tentang solusi untuk low back pain ya. Kemarin itu kita sudah membahas tentang penyebabnya, bahwa ternyata pola hidup yang tidak aktif ya, yang overuse, underuse, dan abuse. Nah, itu 3 hal yang menyebabkan kita menjadi ototnya lemah. Dari otot melemah muncullah berbagai masalah-masalah itu ya. Tantangan yang harusnya tidak berbahaya menjadi berbahaya gara-gara ototnya lemah. Nah, ini bagaimana caranya kita melakukan satu langkah untuk solusi, dan bahkan beberapanya bisa menjadi langkah terapi yang baik ya. Kita coba lihat satu persatu. Kita pertama berarti solusinya karena di penyebabnya adalah meningkatnya berat badan, meningkatnya kadar lemak tubuh, berarti ini memperbaiki komposisi tubuh. Bangun komposisi dan kekuatan otot rangka, kemudian bangun kekuatan dan kepadatan rangka atau tulangnya, yang berarti hal yang sama ya, kita melatih otot dan rangkanya secara bersamaan. Kemudian kita turunkan komposisi lemak tubuh, berarti melibatkan pengaturan pola makan juga, dan lakukan gerakan apapun itu ya dengan lambat, halus, fokus, dan seimbang. Terutama dalam hal latihan penguatan atau pengencangan otot. Kita juga perlu lakukan supaya lebih berhati-hati. Karena apa? Jangan salah, banyak juga masalah low back pain muncul dari mana? Dari olahraga yang salah ya. Jadi bukan salah olahraganya, tapi melakukan olahraga yang salah. Berarti siapa pelakunya? Ya kita sendiri ya. Berarti kita harus mengambil tanggung jawab yang besar atas pencegahan ini. Jangan upaya pencegahan malah menimbulkan masalah baru. Maksudnya seperti itu. Next, kita perkuat otot penyangganya. Apa saja? Nah, di sini ada 2 gerakan yang lebih kurang serupa, mirip ya. Yang atas dilakukan di gym atau di fitness center, dan yang bawah mungkin bisa dilakukan di rumah. Entah itu dengan beban atau tanpa beban sama sekali juga bisa ya. Ini untuk menguatkan bagian terutama otot bokong. Otot bokong adalah salah satu otot penunjang terbesar yang memungkinkan kita manusia untuk berdiri tegak. Nah, ini yang membedakan kita ceritanya manusia dari misalnya primates ya, seperti simpanse dan lain sebagainya. Mengapa gorila bisa berdiri tegak? Karena bokong mereka besar. Manusia juga termasuk yang memiliki anatomical bokong yang lebih besar. Tapi simpanse dan lain sebagainya yang bokongnya kecil, akhirnya harus berjalan lebih banyak menunduk, tidak bisa berdiri tegak. Itulah sebabnya otot bokong perlu kita perkuat untuk menjadi dasar atau fondasi membantu kita memiliki postur yang baik. Kemudian gerakan selanjutnya adalah gerakan yang seperti ini ya. Sifatnya lateral ya, ada yang sifatnya ke kanan dan ke kiri, lateral. Flexion namanya yang gambar di atas, kemudian gambar di bawah yang dinamakan leg raises. Kedua gerakan ini bisa membantu memperkuat otot-otot yang di episode pertama saya tampilkan, yaitu otot-otot psoas ya, dan juga quadratus lumborum. Kedua otot ini menempel langsung kepada tulang belakang kita dan berperan sangat besar dalam kedua gerakan yang ada di sebelahnya ya. Dengan berperan besar berarti mereka mengeluarkan tenaga. Di saat itu mereka dilatih. Saat dilatih dengan baik ya, dan kita lakukan secara progresif, kita bisa tambah tantangannya, kita bisa nambah hitungan repetisinya atau menggunakan sedikit beban. Kita lakukan dengan lebih lambat dan halus, semuanya akan meningkatkan tantangan yang membantu kita memperkuat dan menambah masanya. Bayangkan kalau otot-otot ini lebih tebal, lebih kokoh, tapi ternyata memiliki plasticity. Plasticity artinya apa? Plasticity artinya memiliki, meskipun besar, dia tidak kaku. Dia memiliki kelenturan yang panjang dan kemampuan kontraksi yang besar. Itu yang namanya plasticity. Dan latihan beban memungkinkan otot kita untuk selalu terlatih di sana sehingga memiliki plasticity yang bagus. Nah, ini juga ya otot penyangga yang lain yang sering kita lihat gerakan-gerakannya, tapi bahkan gerakannya jarang dilihat ya, tapi otot ini kita perhatikan baik-baik. Yang tadi saya bilang otot lapisan kedua dan ketiga yang lebih dalam, yang sebenarnya menjadi penyangga
setiap ruas tulang belakang kita. Dan cara melatihnya adalah 2 gerakan ini. Kita bisa duduk ya, kita tekan kepala kita untuk gambar yang atas ya. Kita tekan kepala kita dengan beban, nggak harus kekuatan lengan. Beban lengan kita sudah cukup. Lengan kita aja ada berapa kilo kan, dan kita tekan ke sini, berarti sudah ada seolah-olah stretching di bagian otot-otot leher seperti yang terlihat di grafik ini ya. Kemudian yang dilakukan adalah mengeluarkan tenaga untuk melawan tekanan lengan atau bobot lengan kita sendiri. Dengan melakukan itu, kita memperkuat area-area tulang otot-otot yang menempel di sekitar cervical level, bagian dari misalnya tulang belakang atas ya sampai ke bagian torasiknya. Ada level cervical, thoracic dan lumbar. Kita kuatkan dulu bagian atasnya juga ya. Sementara yang bagian di gambar bawah juga ya, di bagian cervical dan thoracic juga mengalami penguatan, yaitu caranya dengan bench yang biasa dilakukan untuk back extension. Yang kita lakukan di sini bukan back extension atau hip extension dengan badan kaku kita kemudian naik turun, bukan. Tapi sekarang yang kita lakukan adalah kita kunci bagian kaki kita, kemudian kita kunci juga di pinggang kita, hanya bagian punggung saja yang membungkuk dan membusung. Sehingga gambar ini semoga bisa memberikan ilustrasinya ya. Ikuti arah panahnya. Jadi membungkuk kemudian membusung lagi, membungkuk dan membusung. Jadi nggak begini ya, bukan bagian atas yang naik turun, tapi kita jaga, tapi bagian atasnya saja yang kita perkuat ya. Dan 2 gerakan ini akan melatih bagian otot-otot yang persis ada di gambar di samping saya ini. Dengan otot-otot ini terlatih, berarti ruas tulang belakang kita akan semakin terjaga lagi atau terlindungi, saraf kita juga akan semakin terlindungi. Dan ini juga ya, otot perut yang menjadi bagian dari core muscle kita. Kita perkuat juga dengan yang namanya aktivitas gerakan abdominal crunches. Nah, abdominal crunches ini memperkuat otot-otot perut kita, khususnya lapisan atas yang paling luar yang namanya rectus abdominis yang bagian six pack-nya. Kemudian bagian-bagian dalamnya somehow juga akan bergerak untuk mendukung gerakan ini terjadi, sehingga kalau bisa kita lihat sebenarnya cukup banyak peranan yang diberikan six pack karena kita mengencangkan perut, membantu melindungi pinggang kita juga dari mengalami dari giving up gitu. Karena kebanyakan orang berpostur buruk karena otot perutnya lemah. Kalau dia otot perutnya dikencangkan, otomatis dia jadi gampang membusung juga. Dan apalagi ditambah lagi kekuatan otot belakang ini. Nah, otot belakangnya kuat, lapisan dalam, otot perutnya juga kuat. Terbayang nggak posturnya menjadi lebih bagus? Dengan postur lebih bagus, lebih terlindungi nggak punggung kita? Low back pain itu tidak terjadi. Gitu, sehingga menjadi lebih mudah. Fitness Mania, sekarang telah hadir buku terbaru kami yang ditulis oleh Mas Aderai dan saya Coach Halim Chiang yang judulnya menjawab 108 pertanyaan populer seputar fitness. Apa saja contohnya? Seperti saya sudah pasang ring, apakah saya masih bisa berolahraga? Apa itu intermittent fasting? Kapan sebenarnya lebih baik berolahraga aerobik atau latihan beban? Atau bahkan pertanyaannya, saya sudah kurus, apakah saya perlu lagi untuk berolahraga? Lalu apakah saya gemuk karena faktor genetik? Semuanya kami usahakan jawab dengan referensi ilmiah yang terbaru yang bisa dipertanggungjawabkan. Dapatkan bukunya dengan memesan di nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, atau di geraibinaraga.net di berbagai marketplace, maupun di Instagram aderai_self-defense. Terima kasih untuk supportnya, semoga bermanfaat adanya buku ini untuk kalian. Bagi kita untuk functional dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah gerakan untuk otot punggung. Nah, ini adalah otot punggung bagian lapisan luar ya. Yang saya beri lingkaran biru ini adalah lapisan luarnya. Dan bukan di sisi kiri saja, tapi di sisi kanan ya. Ini hanya representasi di sisi kiri ya, yang merupakan
lapisan teratas ya. Dan yang di sisi kanan tadi adalah lapisan bawahnya yang di dalam. Bayangkan semua otot-otot ini kita latih secara lengkap. Lapisan paling dalam, lapisan tengah, dan lapisan paling atasnya. Yang mana sebenarnya lapisan paling atas secara kebetulan juga adalah otot yang terbesar. Bayangkan kalau otot terbesar ini juga membantu menjaga postur. Kan alangkah baiknya, sehingga potensi lower back pain kita akan sangat rendah. Kalau kita pikir low back pain itu apa sih? Gitu, otot-ototnya namanya iliocostalic lumborum, ya, misalnya quadratus lumborum tadi. Nah, itu otot-otot yang tadi kita latih, ya. Berbagai otot kecil itu juga harus berkontraksi baik, menguat, ditantang daya tahannya untuk bisa memungkinkan gerakan-gerakan ini terjadi. Nah, semua itu saling bekerja secara bersinergi sehingga memberikan satu solusi, ya. Jadi buat teman-teman misalnya yang sudah memiliki lower back pain, apakah harus menjalankan kegiatan ini? Saya rasa adalah satu keharusan. Memang kan ada risiko bahaya karena sudah memiliki low back pain-nya. Saya pahami benar kondisi tersebut. Tetapi pertanyaannya, is there any other way? Adakah cara lain selain memperkuat? Ya bagus, mudah kalau ternyata kondisi kita masih sehat, low back pain kita belum ada, kita sudah perkuat sehingga potensi mengalami low back pain-nya lebih kecil probabilitasnya. Tapi ya bagi yang sudah punya low back pain, I'm sorry, ya, berarti harus mengambil risiko ini. It is simple bahwa melakukannya adalah satu keharusan. Semua gerakan otot-otot ini ya untuk memperkuat dan memperbesar masanya, memperbaiki masanya, komposisinya. Tapi mau tidak mau, kalau kita memulai pada risiko sudah sakit, pasti ada risiko yang harus diambil. Pada posisi yang kondisi yang sudah sakit, berarti ada risiko yang harus kita ambil untuk melatihnya. Kalau kita berada dalam posisi low back yang masih bagus, yang masih sehat, yang belum pernah sakit, berarti risiko kita dalam menjalankan akan lebih kecil gitu. Mau tidak mau, tetapi saya rasa you have to take the chance atau the risk. Risiko itu perlu diambil, tapi saya rasa it's worth it, ya. Kalau misalnya ragu, coba tanyakan kepada misalnya dokter yang menangani selama ini, ataupun konsultasikan dengan fisioterapis yang ada. Saya rasa gerakannya tidak akan jauh dari kira-kira gerakan-gerakan ini. Dan sebenarnya ada satu lagi, yaitu mentaati peraturan tubuh agar kita tidak melakukan abuse itu, gitu ya. Biasa yang namanya abuse itu berhubungan dengan tidak mentaati peraturan tubuh. Contohnya apa? Misalnya taati peraturan gerak tulang belakang. Tulang belakang kita ya memiliki kemampuan gerak ada di gambar yang kanan bawah ini. Gerakan kanan bawah ini adalah rentang kemampuan tulang belakang kita, ya. Di bagian hitam yang pertama, ya, itu adalah yang namanya flexion extension. Kemampuan tulang belakang kita untuk membungkuk dan melenting menjadi busung. Membungkuk dan melenting busung bisa dilihat bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawahnya. Jadi kemungkinan kita untuk bisa membungkuk ya atau melengkungkan tulang belakang lebih banyak di bawah bagian lumbar dan di bagian atas, sementara di tengahnya kecil. Nah, dengan menyadari kemampuan seperti itu, berarti kita waktu bergerak pun sudah tidak sembarangan, terutama dalam hal membungkuk. Hati-hati sampai terlalu membungkuk. Kalau membusung, hati-hati jangan sampai terlalu melenting. Maksudnya seperti itu, ya. Kemudian di bagian hitam yang kedua adalah yang namanya lateral flexion. Bayangkan kalau berdiri begini, berarti lateral adalah melakukan seperti ini. Nah, lateral flexion ini, ya, kemampuannya juga sebenarnya cukup merata di sepanjang tulang belakang kita. Jadi kita bisa melakukannya dengan cukup aman, ya, tapi juga bisa dilihat derajatnya terbatas. Jadi bukan soal kemudian kita menggunakan beban berat, kita tarik sampai kemana-mana gitu ya. Tidak harus seperti itu. Cukup lambat dan sedikit saja ya untuk memperkuat. Untuk melatihnya pun sebenarnya kita mengikuti kaidah-kaidah ini, peraturan-peraturan tubuh ini. Jadi saya tidak pernah yang namanya menganjurkan latihlah melebihi atau melampaui sampai jaraknya terlalu panjang. Tidak harus ya. Dan yang ketiga, gambar paling ujung, bagian hitam terujung, adalah tentang rotation.
Rotation itu adalah kemampuan merotasi. Jadi kemampuan kita melakukan rotasi ini. Nah, salah satu gerakannya adalah biasanya torso rotation. Kita misalnya mungkin bisa berdiri di alat di gym ya untuk yang goyang-goyang, atau misalnya menggunakan kabel untuk kita lakukan tarikan supaya bisa melakukan mengaktifkan otot-otot yang juga di bagian perut tadi ya. Dan ini memang salah satu latihan yang saya tadi tidak sampaikan atau tidak munculkan karena memang satu, tingkat kompleksitasnya tinggi, dan kedua ya kita juga harus hati-hati bahwa sebenarnya mungkin peralatannya juga agak terbatas gitu ya, tapi saya rasa ini juga merupakan salah satu gerakan yang baik untuk kita lakukan. Jadi misalnya melakukan gerakan rotation ya, misalnya saya mengepal ke sini dengan kabel, misalnya saya di sini deh supaya ada kelihatan ya. Misalnya kabel ada karet di sini, ya, karet ke sini, saya lawan ke dalam. Karena saya lawan dengan rotasi ini, otomatis bagian kiri perut saya, obliques, akan terrotasi dan menguat juga. Nah, kemampuan berotasi lebih banyak di atas daripada di bawah. Jadi perlu kita hati-hati di sana. Bagi yang suka nih muter-muter sampai terlalu jauh, atau misalnya bahkan mungkin melakukan gerakan menari yang meminta kita untuk melakukan twisting yang banyak, itu hati-hati di sana. Bukan berarti kita pasti cedera, tetapi risikonya meningkat ya. Jadi kita harus berhati-hati, lakukan sesuai kemampuan. Kalau kemampuannya memang bisa sampai ke sana, silakan lakukan dengan hati-hati. Tetapi kalau tidak ada kemampuan ke sana, baiknya tidak perlu merotate terlalu banyak. Melatih di bagian rotasi yang kecil pun sebenarnya udah cukup bagus. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian hati-hati juga dengan spine compression ya, penekanan pada tulang belakang, batasi durasi duduk misalnya ya. Kemudian saat olahraga beban, kencangkan bagian core ya, kencangkan perut dan bernafas lewat dada. Saya rasa itu akan menjadi sarana perlindungan mencegah low back pain yang sangat baik. Kemudian konservatif dalam meningkatkan tantangan fisik. Jadi tidak serta-merta langsung menambah beban, gerakan mau semakin buru-buru, atau menambah repetisi, atau bahkan memepetkan istirahat, sehingga baru masih ngos-ngosan, udah langsung melanjutkan lagi atau memulai lagi. Sehingga gara-gara itu, fokus kita pada gerakan berkurang. Dengan fokus pada gerakan berkurang, kualitas gerakan menjadi jelek, risikonya jadi meningkat. Itu ya, jadi kita harus hati-hati di sana. Kemudian saat duduk, ya, berdiri, olahraga, berbaring, selalu aware pada postur. Kalau bisa, libatkan pengencangan perut in anything you do. Bahkan sesederhana memungut botol dari lantai, ya. Jadi hati-hati, kita kencangkan perut juga. Bahkan sesederhana dalam kasus tertentu bisa saja sambil misalnya keramas karena membungkuk, pas lagi naik balik sakit pinggang gitu ya. Jadi harus hati-hati, kencangkan perut akan sangat membantu kita untuk menjaga spine kita supaya tidak mengalami yang namanya kejang ataupun overuse, abuse atau underuse itu. Dan yang terakhir adalah membatasi atau meminimalisir gerakan-gerakan high impact maupun yang sifatnya mendadak. Nah, ini yang hampir yang sama yang saya bilang tadi, misalnya contoh dengan keramas misalnya, atau bermain dengan bayi kita yang kadang kita tanpa kita sadari kita lempar bayi ke atas supaya mereka tertawa, tapi pas nangkepnya hati-hati gitu. Kadang kita jadi membungkuk mendadak dan terlalu menghentak ya, hal-hal seperti itu yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Kita jadi harus bisa menjaganya. Jadi saya rasa demikian beberapa gerakan, bahkan mungkin tambahan lagi sesederhana plank ya. Bagi yang saya nggak punya alat, saya mau mulai dari mana? Sesederhana melakukan plank juga bisa ya. Kalau misalnya ada yang mau informasi lebih banyak ya, saya juga sempat membahas tentang yang namanya low back pain kalau tidak salah, atau misalnya untuk punggung membungkuk, solusi punggung membungkuk di episode YouTube sebelumnya, itu juga bisa dicek untuk mendapatkan informasi tambahan lagi. Jadi kira-kira demikian solusi untuk low back pain ya. Sekali lagi, bagi yang belum punya masalahnya, ini adalah salah satu solusi untuk memperkuat, untuk mencegah dari terjadi ya, melindungi kita agar menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Bagi yang sudah memiliki, apa boleh buat? Perlu untuk mengambil risiko ekstra untuk belajar
melakukan olahraga ini, kegiatan-kegiatan yang tadi saya sudah sampaikan, untuk mencoba memperkuatnya, karena masalah utama ada di turunnya massa dan kekuatan, yang sehingga akhirnya menimbulkan berbagai masalah tersebut. Jadi demikian solusinya, semoga membantu. Apabila bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang mungkin punya low back pain juga, dan kita ketemu lagi di episode lain dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.